Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas pengganti utia saya guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Jamal. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang yang menderang seperti sekarang ini. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi pangan dan gizi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Uswatun Hasana dengan stambuk P101-21314 dari kelas E. Oke, langsung saja. Apa sih itu ekonomi, pangan, dan gizi? Nah, ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau keluarga atau rumah tangga, nomos, persatuan atau hukum. Lanjut, pangan. Apa sih itu pangan? Nah, pangan adalah istilah umum untuk semua bahan makanan yang dapat dijadikan makanan. Nah, makanan itu adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Selanjutnya, gizi. Kata gizi itu berasal dari bahasa Arab Yunani. Kata gizi itu berasal dari bahasa Arab gidza yang berarti makanan. Nah, menurut dialek Mesir, gidza itu dibaca gizi. Nah, selain itu sebagian orang menerjemahkan kata gizi itu dari bahasa Inggris yaitu nutrition atau disebut dengan nutrisi dalam bahasa Indonesianya. Nah, WHO sendiri mengartikan ilmu gizi itu sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut mencakup pengambilan dan pengelolaan zat padat dan cair dari makanan, proses pencernaan atau transport dan ekskresi yang dipergunakan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, dan berfungsinya organ tubuh dan menghasilkan energi. Nah, jadi bisa disimpulkan, ekonomi pangan dan gizi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan zat gizi, karena pertambahan penduduk dan jumlah bahan yang dijadikan makanan yang menghasilkan zat gizi tersebut. Nah, kita masuk ke konsep pangan dan gizi. Terdapat perbedaan antara konsep pangan dan gizi, di mana konsep pangan berkaitan dengan komoditas maupun sistem ekonomi pangan yang terdiri atas proses, produksi termasuk industri pengolahan, penyediaan, distribusi, maupun konsumsi. Sedangkan konsep gizi sendiri itu dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Di mana penyediaan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses dalam tubuh. Dewasa ini dikaitkan dengan potensi ekonomi pangan dan gizi. Nah, PPT ini menjelaskan konsep ekonomi dan pangan gizi karena gizi itu berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke masalah gizi. Nah, teman-teman bisa lihat ini masalah gizi, ada akar masalah dan juga ada penyebab utama, ada penyebab tidak langsungnya, dan ada penyebab langsungnya. Nah, kenapa sih bisa terjadi masalah gizi? Bisa kita lihat dari sini. Akar masalah. Akar masalah dari gizi ini itu bisa dilihat krisis ekonomi dan politik, di mana
krisis ekonomi dan politik ini menjadi akar masalah suatu permasalahan gizi. Kenapa demikian? Karena penyebab utama adalah kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan, kesempatan kerja. Kenapa begitu, teman-teman? Karena ketika kita miskin pendidikan atau kita kekurangan uang, maka masalah gizi itu akan berdampak pada manusia. Contohnya, ketika asuhan ibu dan anak terjadi miskin pendidikan atau miskin ilmu, maka secara tidak langsung ibu itu akan kurang memberikan gizi yang baik ketika ibu tersebut tidak mengetahui tentang gizi yang baik. Terus ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini terjadi ketika uh, uh, ekonomi di dalam keluarga itu kurang. Terus pelayanan kesehatan ini merupakan penyebab tidak langsung masalah gizi. Sedangkan penyebab langsungnya itu adalah karena konsumsi zat gizi yang tidak baik, terus infeksi penyakit. Oke, selanjutnya klasifikasi pangan dan gizi. Klasifikasi pangan dan gizi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pangan hewani dan yang kedua ada pangan nabati. Secara umum, pangan hewani itu meliputi daging, ikan, kerang, telur, susu, dan hasil susu. Sedangkan pangan nabati ini meliputi sereal, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan pangan lainnya seperti madu, gula, dan lain-lain. Selain itu, penggolongan pangan dikemukakan pula oleh FAO yang dikenal dengan Desirable Dietary Pattern atau pola pangan harapan yang dikelompokkan menjadi 9 kelompok, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah, serta lain-lain minuman dan bumbu-bumbu, di mana penggolongan pangan ini dapat dijumpai juga dalam daftar komposisi bahan makanan yang mengklasifikasikan dalam 10 golongan. Secara khusus, di Indonesia itu dikenal penggolongan makanan sesuai dengan pola makan masyarakat. Penggolongan tersebut meliputi pangan pokok seperti beras, jagung, ubi, singkong, sagu. Lauk pauknya itu meliputi daging, ikan, telur, tahu, tempe, terus ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Hal ini dikenal dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. Nah, pangan itu menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi, di mana zat gizi ini dibagi dalam kelas utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Paling sedikit terdapat 45 jenis zat gizi esensial dan tidak esensial yang diperlukan tubuh. Dari keenam kelompok zat gizi tersebut, zat gizi esensial adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh, tetapi tidak dapat mensistesakan dan atau tubuh tidak mampu mensintesisnya dalam jumlah cukup yang memenuhi kebutuhannya. Nah, zat gizi tidak esensial karena tubuh bisa mensintesisnya. Nah, zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, zat gizi utama untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan adalah protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, zat gizi utama yang berfungsi untuk mengatur proses di dalam tubuh adalah vitamin, mineral, dan air. Oke, kita lanjut. Ekonomi pangan dan gizi dari sisi kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 itu menyatakan bahwa keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pada batas ini, kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu fisik, mental, sosial,
dan ekonomi, di mana keempat aspek tersebut itu saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.